Ya, secara tren dari pergerakan harga Elsa sendiri memang berada di zona hijau begitu, setidaknya itu yang tercapture dari 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir dan juga 3 bulan terakhir. Hmm. Secara harga, apakah sudah mendekati support yang Anda rekomendasikan, Mas Nafan? Dan kalaupun memang mau strategi investasi untuk masuk ke Elsa untuk term yang berapa lama? Oke, di sini untuk Elsa ya kebetulan kalau untuk mencapai resistance pertama itu jangka pendek ya. Sementara untuk level resistance berikutnya, yang pertama itu di level 344, oke. Sementara di level resistance kedua adalah 366. Itu kira-kira kalau untuk di level resistance kedua adalah pada jangka pendek hingga jangka menengah begitu. Yang paling penting ialah kenaikan harga saham tersebut ini berlangsung secara konsisten begitu ya, sehingga saya pikir kalau misalkan jika selama terjadi faktor pada kenaikan harga komoditas, tentunya bisa dimanfaatkan untuk posisi trading buy misalkan begitu ya untuk Elsa. Maka juga sebenarnya juga energi juga demikian. Misalnya di sini untuk target price pertama adalah level 310 untuk jangka pendek, dan target price kedua di level 340 untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Tentunya juga kedua saham ini pun juga dalam kondisi market phase ataupun juga uptrend begitu, sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi uptrend tersebut untuk melakukan trading buy ya kalau menurut saya, Mas Wiki. Oke, trading buy support terdekat di 320, target price pertama di 344, target price kedua di 366 untuk Elsa ya. Kalau Betul. energi bagaimana nih? Anda bilang ada support untuk energi di 276, 76. target price pertama di 310. 10. Kemudian kalau Oke. 310 tercapai, bisa ke berapa? 340? 340 ya di sini ya, kalau menurut saya dari proyeksi untuk peak ya dari pergerakan harga saham energi. Kebetulan juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini memang energi memang masih dalam keadaan uptrend, bahkan pergerakan harga sahamnya memang relatif extremely bullish ya. Sehingga saya pikir dengan memanfaatkan kondisi daripada sentimen positif dari kenaikan harga komoditas dunia ini juga membuat bisa dicermati dalam rangka trading buy atau add position begitu untuk energi, Mbak Prisa. Oke, secara year to date peningkatan harganya mencapai 188,24% untuk energi. Jadi kalau yang sudah masuk dari lama begitu untuk term investasi yang panjang, mungkin Iya. ini waktu yang cukup menarik untuk merealisasikan keuntungan untuk energi. Tapi Anda merekomendasikan tadi trading buy ya, Mas Iya, Nafan? dan kita lihat tadi dari candlestick yang dicantumkan di layar pada tanggal 7 kemarin atau hari Selasa, kenaikannya mencapai 25%. Kita ingin bahas mengenai Arto nih, Mas Nafan. Seperti apa analisanya? Oke, di sini kalau untuk Arto memang kalau secara major mengalami faktor markdown phase ya, atau sedang dalam keadaan downtrend begitu. Tapi meskipun demikian, kalau misalkan secara minor ya, ini kelihatannya downtrend tersebut sudah mulai terbatas ya, dalam arti ini sepertinya ada faktor pullback yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku investor maupun juga para pelaku traders ya, dalam rangka untuk akumulasi beli ya untuk Arto. Bahkan kalau secara minor trend pun ini juga sepertinya terlihat ada potensi pembentukan daripada minor up channel begitu untuk Arto. Oke, ini lebih menarik untuk jangka menengah atau juga bisa untuk jangka pendek? Yang penting di sini untuk jangka pendek, Arto ini harus menguji level resistance di 9.225, baru nanti kemudian secara bertahap level 9.850 ya. Kalau misalkan jika sudah break above di kedua level tersebut, ini Arto mesti menutup level gap ya. Itu bisa jangka pendek ataupun juga jangka menengah di level 10.850, Mbak Prisa. Oke, dalam 2 hari terakhir ini penutupan kemarin tanggal 8 naik 3,96%. Anggaplah 4%. Kemudian untuk pagi hari ini kembali mengalami kenaikan 2%. Ini sedang dalam tren apa, Mas Nafan? Oke, berarti untuk saat ini sedang dalam keadaan consolidation. Tapi kalau misalkan jika Arto ini kelihatannya Arto ini sudah berhasil menembus di atas EMA 20 ya. Berarti ini saya berharap ini lebih mengarah kepada bullish consolidation begitu ya, sehingga saya pikir untuk dicermati dalam rangka akumulasi beli bagi saham Arto itu juga
Itu juga bisa ya kalau menurut saya Mbak Prisa. Oke, setelah Arto yang terakhir yang Anda rekomendasikan adalah Unilever dengan support di 4.800, resistance di 5.000. Analisanya seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini untuk pergerakan harga saham Unilever ini sedang dalam fase reakumulasi dalam rangka untuk melanjutkan pola trennya ya. Yang paling penting ini Unilever ini mesti menembus batas daripada pola symmetrical triangle. Saat ini membentuk pola bullish engulfing line candlestick pattern. Kalau misalkan jika level 5.000 sudah tertembus, maka harga saham ini akan menguji level target resistance di 5.225 hingga 5.400 dalam jangka pendek hingga jangka menengah, begitu Mas Wiki. Oke, sejauh ini Unilever terus bergerak melemah begitu, nampaknya ini semakin mendekati dari level support yang Anda tadi sampaikan, jadi harus siap-siap kemudian untuk bisa masuk ke Unilever di target support yang Anda tadi sampaikan ya, Mas Nafan? Ya, itu bisa karena masih berada dalam area segitiga asimetris ya. Jadi ini masih reakumulasi begitu untuk Unilever. Oke, itu dia rekomendasinya untuk saham-saham yang Anda berikan. Ada Unilever target price pertama di 5.000, target price kedua di 5.225, dan support terdekat di 4.800, melengkapi rekomendasi lainnya tadi ada Arto, Elsa, dan juga ENRG atau energi. Dan langsung saja kita akan ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. IHSG sejauh ini bergerak melemah, setidaknya itu yang tercapture beberapa menit yang lalu, melemah 0,13% di level 7.183,912. Jakarta Islamic Index menguat 0,11% di level 611,774 dan LQ45 melemah 0,26% di level 1038,934. Dari gainers pemirsa, untuk pembukaan pada pagi hari ini BBRI memimpin dengan kenaikan 0,45% berdasarkan value dengan posisi 4.490. Goto kembali naik 0,53% di 380, Astra International naik 0,35% di 7.200, dan Harum Energi naik 1,83%, 2.220. Oke, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya adalah BBCA, Asha, ISAT, dan PNLF dengan pelemahan masing-masing 0,66%. Asha melemah sangat signifikan 5,19%, ISAT melemah 0,81%, dan PNLF melemah 4,19%. Oke. Pak Nafan, apa yang bisa Anda simpulkan dari pembukaan perdagangan yang memang belum sampai 5 menit, tetapi kalau kita lihat indeks harga saham gabungannya ini sudah menunjukkan adanya tekanan? Oke, di sini kalau saya amati, kalau misalkan jika saya gunakan analisa teknikal, memang untuk pergerakan IHSG masih dalam range di atas daripada uptrend line ya, sehingga saya pikir memang wajar saja ketika IHSG pada hari ini masih terjadi technical penguatan begitu. Untuk saat ini memang sedang diperdagangkan di kisaran 0,41 hingga 0,44%. Memang kita akui bahwasannya Indonesia sebagai negara yang mendapatkan blessing in disguise dari adanya faktor tren kenaikan harga komoditas dunia, ini juga turut menjadikan suatu katalis positif ya, misalkan bagi penguatan indeks. Dan juga di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari misalkan ya, kalau misalkan jika di Amerika Serikat terapkan kebijakan contractionary monetary policy secara agresif, ini kelihatannya kalau di Indonesia masih belum siap gitu untuk menjalankan kebijakan contractionary monetary policy yang begitu agresif gitu untuk saat ini. Bahkan mungkin Indonesia lebih cenderung mendukung kebijakan pertumbuhan terhadap economic growth, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin saja kalau menurut saya kemungkinan besar ini merupakan salah satu sentimen positif yang membuat IHSG berada di zona positif untuk saat ini. Mas Nafan, kalau kita update lagi untuk kondisi pembukaan perdagangan sudah naik 0,54%, memang di momen-momen awal itu masih cukup liar dan pergerakannya sekarang sudah lebih ke solid di 7229, tapi tadi sempat menguji resisten 7232 yang dinilai ini merupakan bentuk level Fibonacci retracement 85,4% dari wave A. Anda sendiri menilainya jangka pendek ini support terkuatnya dan resisten yang harus ditembus oleh IHSG yang menunjukkan bahwa dia akan uptrend di posisi berapa? Di sini kalau menurut saya, kalau misalkan jika IHSG sudah terkonfirmasi uptrend, itu semestinya perlu menguji
level higher high ya, itu di kisaran 7.355. 7.365. 55 begitu ya. 7.355. Jadi itu konfirmasi akan berpotensi uptrend secara jangka panjang maksudnya begitu. Tapi kalau misalnya jika untuk jangka pendek ya misalkan ya, ini IHSG perlu menguji level resistance di level 7.234 ya. Kalau misalkan jika dia sudah menguji maka dan demikian IHSG perlu menguji ke level resistance berikutnya di level 7.276. Jadi untuk jangka pendek ya saya pikir IHSG ini masih dalam keadaan uptrend. Yang penting selama pergerakan indeks tersebut masih secara konsisten bertahan di atas batas daripada harmonic resistance pada garis uptrend line yang telah terbentuk sejak 13 Mei yang lalu begitu. Iya betul sekali bertahan. 7.234 kemudian kalau break 7.276. Oke, kemudian 7.355. Iya seperti itu. Jadi bertahap begitu Mbak. Baik. Oke, ya beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Mas Nafan dan juga memang patut untuk dicermati. Banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi kemudian waktu kita habis. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Pak Prisa, terima kasih Mas Wiki. Mari, baik.